Banyak hal dikerjakan sendirian teman-teman di saat awal-awal. Ya, ini sih wajar ya. Wajar kalau di awal-awal semuanya kita kerjakan sendiri. Karena memang kita masih mencari pola untuk bisnis proses yang sedang kita jalankan. Tapi teman-teman hati-hati, jangan sampai kita terjebak untuk rutinitas yang seperti ini ya. Semuanya kita kerjakan sendiri, tetapi kita lupa bahwa kita punya visi ke depan, yaitu untuk membesarkan usaha kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bicarakan masalah perlu apa enggak ya, perlu atau tidak ya kalau kita itu mulai merekrut karyawan. Teman-teman, perlu nggak kita merekrut karyawan di saat awal-awal kita buka usaha ya? Nah, ini hal yang perlu kita bahas teman-teman. Seringkali kita terjebak ya. Seringkali buat yang baru mulai usaha itu ya, di awal-awal biasanya memang mengerjakan segala hal sendirian ya. Semuanya dikerjakan sendiri. Dari mulai membuat perencanaan, pembelian barang, ya, merencanakan produksi, pemasaran. Banyak hal dikerjakan sendirian teman-teman di saat awal-awal. Ya, ini sih wajar ya. Wajar kalau di awal-awal semuanya kita kerjakan sendiri. Karena memang kita masih mencari pola untuk bisnis proses yang sedang kita jalankan. Tapi teman-teman hati-hati, jangan sampai kita terjebak untuk rutinitas yang seperti ini ya. Semuanya kita kerjakan sendiri, tetapi kita lupa bahwa kita punya visi ke depan, yaitu untuk membesarkan usaha kita. Karena apa? Kalau semuanya kita kerjakan sendiri, waktu kita akan habis untuk mengerjakan hal-hal yang rutin teman-teman. Ya, jadi kita lupa untuk mencari peluang-peluang baru atau inovasi-inovasi baru untuk membesarkan usaha kita. Karena kita sudah terjebak sama hari-hari yang rutin yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, kalau menurut pendapat saya sih ya, kalau sudah mulai berjalan, usaha sudah mulai berjalan, itu kita sudah harus memulai untuk merekrut karyawan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya coverage area untuk tugas-tugas yang harus dijalankan itu jadi lebih luas ya. Coverage area di sini artinya pekerjaan-pekerjaan di luar yang rutin juga sudah harus kita bisa kerjakan. Kalau yang tadinya tugas untuk mengelola barang itu kita kerjakan sendiri gitu ya. Nantinya bisa kita cari karyawan yang bisa untuk mengelola masalah manajemen inventory. Misalnya juga untuk SPG gitu ya, di penjualan ya. Ya mungkin selama ini kita bisa ngerjakan sendiri langsung di lapangan, berhadapan langsung dengan customer. Tapi tidak ada salahnya juga kita mulai merekrut SPG teman-teman. SPG atau SP Boy. Tapi jelas kita sudah harus ada mulai punya tangan ya, harus punya tangan, kepanjangan tangan kita yang mewakili kita di lapangan, entah itu di front sales ataupun di seksi operation. Tapi tentu tidak semua ya, ada bagian-bagian yang cukup strategis, yang cukup konfidensial, yang sebaiknya memang masih kita yang handle gitu ya. Nah, dengan kita mulai memperkerjakan karyawan, sehingga coverage area kita, jangkauan kita jadi lebih luas. Helikopter view kita jadi lebih luas, kita bisa melihat secara lebih mendetail lagi hal-hal apa yang bisa diimprove di tempat usaha kita. Karena kalau kita terjebak di rutinitas, kadang-kadang kita tidak bisa melihat teman-teman. Karena kita sudah rutin mengerjakan hal yang sama. Tapi kalau sudah mulai ada karyawan, kita sudah bisa mulai memikirkan hal-hal yang strategis. Kita lihat dari helikopter view yang lebih tinggi, sehingga kita bisa melihat peluang-peluang apa yang bisa kita tingkatkan. Hal-hal kelemahan apa yang bisa kita perbaiki. Gitu teman-teman. Nah, tapi perlu hati-hati juga, karena ada juga ini yang justru sebaliknya teman-teman. Ya ini salah juga. Baru mulai usaha, langsung rekrut karyawan banyak, terus ownernya leha-leha ya. Jadi biarkan bisnis berjalan di tangan karyawan. Nah ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi yang dimaksud bukan seperti itu ya, karena ini salah juga.
Bukan berarti kita merekrut karyawan kemudian kita lepas begitu saja, tidak. Karena kalau kita lepas begitu, itu tinggal tunggu waktunya aja kita bisa collab, teman-teman. Jadi hati-hati, bukan seperti itu yang maksud. Jadi tujuan dengan merekrut karyawan adalah agar kita mulai mendelegasikan, agar kita bisa fokus ke hal-hal baru untuk melakukan improvement di tempat usaha kita. Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya rutin itu sudah bisa mulai dikerjakan oleh karyawan. Tapi sebaliknya juga, jangan setelah punya karyawan terus banyak hal dikerjakan oleh karyawan, tetapi kita sebagai ownernya justru santai-santai, sehingga tidak memikirkan hal-hal inovasi atau improvement apa yang dibutuhkan untuk memajukan usaha kita. Nah, ini juga keliru juga. Jadi itu ya teman-teman ya. Mulailah kita berinvestasi waktu dengan merekrut karyawan, sekaligus kita merintis untuk membangun organisasi di tempat usaha kita. Tentunya sebelum merekrut karyawan, kita sudah punya analisa ya, berapa sih margin kita, berapa sih biaya untuk gaji karyawan, ketutup nggak dengan usaha kita gitu. Oke, jadi untuk hari ini itu aja teman-teman. Silahkan kasih saran, masukan buat kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kasih input-input menarik buat kita, apalagi yang bisa kita share di video berikutnya. Sampai jumpa.